Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari Bang HS. Ketemu lagi kita bersama di Talkshow Paparan Resep Umum. Dan tentu saja Paparan Resep Umum ini akan menyampaikan satu resep yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh sedulur EMC dan juga pasien-pasien Bang HS. Yes. Dan seperti biasa di Talkshow Paru, saya tidak sendirian, selalu ditemani oleh rekan saya yang setia, Mbak Mia. Halo. Saya setia ya Mbak ya. Setia banget dong. Masya Allah. Itu harus itu nomor satu nomor setia satu itu. ya. Jadi Membuat kita bisa bahagia Masya selamanya Allah, kalau ada amin. kesetiaan. Oke, setelah MC ada Bang AS yang tentu saja akan menemani kita semuanya di paparan resep umum yang tentu saja nanti akan memberikan satu resepnya bagi setelah MC supaya kita tetap sehat, semangat, bahagia. Yeay, dan tentunya bukan hanya resep-resep yang Bang Ais berikan, namun Bang Ais juga akan sharing-sharing nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di TikTok kita. Halo teman-teman yang ada di TikTok, ada teman-teman juga yang ada di YouTube, Hasan Sabil Official di Facebook ataupun di semua media sosial medianya beliau. Bang Ais nanti akan memberikan satu resep dulu ya Mbak Mulat ya, sebelum nanti kita persiapan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira malam kali ini Bang Ais akan ada resep baru apa? Silahkan Bang Ais. Baik Mia, Mbak Mulat, terima kasih. Pada malam minggu ini tentunya kita akan berbicara resep tentang pengapuran tulang. Tadi kita bicara tentang tulang Ibu ya, jadi tulang dari sapi, ada sumsum dari sapi, kemudian dimakan gitu ya. Ternyata itu tidak bisa membuahkan sebagai pengganti kalsium tulang pada sendi. Jangan salah Bu ya. Bapak, Ibu yang ada di sana, sahabat saya dari Pak Yanto yang ada di Medan mungkin ya. Bang yang ada di Medan, Yanto Herbal ya. Salam sehat alami dari Bang AS. Sampaikan terus pesan-pesan Bang AS. Karena saya butuh juga ada orang yang menyebarkan ilmu-ilmu Bang AS, sampaikan kepada bangsa kita. Ini satu resep lagi Bang. Saya akan mengeluarkan tentang resep pengapuran tulang. Saya ngambil dari jenis jamur ya Bang ya. Semua sahabat Bang AS dimanapun Anda berada, di TikTok, di YouTube, kemudian sedulur EMC ya. Pengapuran ini bisa tumbuh pada tulang. Pengapuran bisa tumbuh pada persendian. Dan pengapuran bisa tumbuh pada otot dan saraf. Ini lebih berbahaya. Kalau ini yang terjadi, pengapuran tumbuh pada persendian, berarti persendian itu tidak bisa untuk ditekuk. Maka banyak permasalahan yang kita dapatkan adalah ketika kita konsultasi kepada dokter, kita mengatakan bahwa sendi pada belikat ya, pada tulang belikat atau pada tangan tidak bisa ditekuk. Ya, kaku sekali. Kemudian vonis dokter adalah Bapak pengapuran. Jenis-jenis pengapuran ini bisa kita lihat. Apakah dia kelebihan kalsium? Apakah dia kelebihan trigliserid? Apakah dia kelebihan zat besi? Apakah dia kelebihan protein? Ya, lebih ya. Kalau lebih, dia bisa membentuk di dalam darah kering dan kental. Kering dan kental membentuk kapur. Itu jenis-jenisnya ya. Bagaimana untuk menghancurkan itu? Inilah resepnya Bapak. Menghancurkan pengapuran di dalam darah. Tentunya di dalam darah bisa tumbuh pada tulang, bisa tumbuh pada persendian, pada otot, atau pembuluh darah. Yang paling berbahaya kalau dia tumbuh kapur itu pada tulang belakang. Maka jalannya seperti robot. Tidak bisa ditekuk lagi, ya Bu ya. Itu karena tumbuhnya kapur di tulang belakang. Bagaimana untuk menghancurkan? Inilah resepnya.
Jamur kuping 2. Jamur tiram 2. Jamur merang 2 juga. Jamur lincinya 5. Setelah kita potong-potong, hancurkan dengan blender. Berarti jadi bubur ya Pak ya. Kemudian diperas airnya. Peras airnya, direbus. Ya, direbus Pak ya. Terus dicampur apa? Bawang putih dengan laos merah. Berapa nih bawang putihnya, Bang? Bawang putihnya 3, laos merahnya 5 cm. Oke, berarti ini yang direbus Airnya tadi, kira-kira airnya sekitar 4 gelas, sisakan 3 gelas. ya. Baik. Ya. Di blender 4 gelas tadi, peras, direbus, dari 4 gelas sisakan 3 gelas. Diminum pagi, siang, malam. Nah, ini adalah cara untuk menghancurkan kapur pada darah. Bisa pada otot, bisa pada tulang. Oke, Bang. Tadi yang Gitu. setelah diperas tadi berarti diambil sarinya saja yang direbus ya, Bang ya? Betul. Ampasnya dibuang, Bang. Ampasnya ya. Oke. Tambah bawang putih sama apa tadi? Laos. Laos Ya. ya. Laosnya seberapa? 5 cm. Baik, untuk sahabat TikTok, buat teman-teman yang ada di Facebook, buat teman-teman yang ada di YouTube, saatnya gini Bang AS akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Cepetan ya, gercep gitu karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama beliau dan nggak mungkin bisa dijawab semuanya karena juga ada WhatsApp, juga ada SMS ya. Mungkin yang pertama kita baca dulu Mbak yang dari Facebook. Dari Linda Salviani. Halo. Assalamualaikum Bang HS. Ibuku Waalaikumsalam. yang diabetes dan darah tinggi tapi sekarang kakinya gedibel. Dipakai jalan sakit. Apa obatnya dan resep apa yang harus diberikan pada ibu saya? Kebetulan yang kita kasih ini tadi, Tadi sore ini Ini- banyak iya, ya hari ini iya. banyak yang persis ini. persis. Ada jamur tadi dengan laos merah dan bawang putih. Oh, bisa pakai ini. Ya, bisa pakai ini. Karena Terus ya- kemudian obatnya piris sama med 9. Piris Piris dan sama med 9. med 9. Jadi gitu ya Kak Linda, tadi Bang AS baru saja memberikan resep pengapuran dan ini tadi bisa karena diabetes, karena hipertensi dan ini bisa menyebabkan pengapuran juga ya Bang AS ya. Dan Ya. kalau sudah gedibel ini biasanya memang sudah terjadi Itu pengendapan pas ya banget Bang. jadi ya. Jadi ada bawang putihnya, ada laos merahnya, jadi dia bisa untuk diabetes, Menghancurkan bisa untuk hipertensi, hipertensi dan untuk neuropati. Oh baik gitu ya. Obat jadinya piris dan juga med 9. Selamat malam dari Ibu Siti Ngarofah. Waalaikumsalam. Pak Hasan, saya mau tanya. Saya sakit batuk dan panas. Rebusannya apa ya Bang? Dan untuk anak-anak apa? Oke, batuk dan panas, ada demam ya. Kalau anak-anak biasanya saya menggunakan buah-buahan sih Mia, ya. Sekarang lagi musim. Kalau ada musim jambu mete Ibu, jadi jambu mete, ambillah jambu mete 1, kemudian di jus bersama apa? Bersama buah pir. Hmm, Ja- Jambu mete dan PT pir 1, ya. pirnya separuh, kemudian di blender, diperas juga, kasihkan kepada si anak. Oke. Tapi kalau untuk orang tua Bu ya, dewasa, untuk kalau batuk terjadi radang, berarti kita menggunakan daun belimbing wuluh 15, daun asam jawa 10, bawang putih 3, serai 3, kemudian sama kunyit 3 juga. Mhm. Jadi ini adalah Batuk bagaimana terjadi radang. batuk ada radang. Ya. Kalau berarti ini bisa untuk anak-anak maupun bisa untuk dewasa ya. Kalau anak-anak yang jus tadi. Oh, yang buah kalau ini untuk Untuk dewasa. dewasa. Soalnya Betul. ada kecut-kecutnya kayaknya ini. Kecut nggak sih daun Daun belimbing? belimbing tuh enggak kecut.
Daun bibir Enggak ulu? begitu ya. Tapi yang kecut itu malah justru daun asam Jawa ya. Asam Jawa. Itu kecut. Mungkin ya. Iya, daun asam Jawa tuh kecil. Baik, selamat malam. Halo, ini dari selamat malam dari Bandung ini. Waalaikumsalam. Pak, obatnya manjur, Pak. Kemarin ponakan saya divonis kelenjar getah bening. Di selangkangan saya suruh datang ke klinik Bang HS, kemudian dikasih obat, diminum semingguan udah kempes. Tapi saya suruh menghabiskan obatnya. Kalau perlu saya suruh pesan lagi sampai benar-benar tuntas. Terima kasih Bang HS, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah supaya bisa banyak membantu sesama. Ini di Bandung. Jadi Bisa kasih alamat lengkap, Pak. Kita mau ke sana. Di Bandung jadi ya. Oke. Halo, selamat malam. Ada Ibu Ngadila yang ada di Kulon Progo mau mengaturkan terima kasih paringipun obat Altilis A2 Mikrosolen jamu rebusan jus. Setelah cek secara keseluruhan alhamdulillah membaik, dari HB 9 naik jadi 11. Urium ginjal 20, kreatin 0,7, asam urat 5,5, turun jadi 4,5. BB sekarang juga udah naik dalam sebulan. Kreatin uriumnya berapa nih? Ini tidak disebutkan nih Bang, yang mana ya? Kemudian kudoakan semoga Bang Ais diberikan kelancaran. Amin. Kemudian kita ada dari Bu Sri Afriani di Serang. Serang tuh Banten. Ya. Selamat malam. Waalaikumsalam Ibu. Pak, alhamdulillah kreatin saya turun dari 18 ke 6. Cepat banget ya. Urium dari 138 turun ke 68. Dari berapa? 138 turun ke 68. Cepat sekali ya. Tapi Bang, kalau malam sekarang masih nggak bisa tidur Bang. Nah, kira-kira kenapa ya? Obat terakhir Kreas, Mikrosolen sama Altilis. Penderita gagal ginjal itu kalau HB rendah, dia malah sulit tidur. Akan tetapi bagi mereka juga yang penderita, ini bukan gagal ginjal ya. Penderita tergeseri tinggi, dia sulit tidur. Yang ketiga, ada pengerasan pada otot batang leher, dia sulit tidur. Nah, tinggal yang mana yang mau saya kasih? Ya Bu ya. Jadi kalau obatnya kita menggunakan G1000 supaya dia bisa tidur, ya G1000. Terus sama Arda. G1000 sama Arda ya, Bang ya. Kalau mau bisa tidur ya. Oke, berarti di luar gagal ginjal ini secara umum. Oke, ya. Oke, baik. Berarti kalau misalkan masih mengkonsumsi Kreas, Mikrosolen, Altilis, boleh. Oh, diminum kapan untuk G1000-nya? Tinggal yang G1000 sama Arda tuh jadi satu. Jadi kalau dia mau pakai itu, katakanlah minumnya setelah 1 jam dari Mikrosolen. Oh baik, ya. Oke. Ya, siang hari. Berarti ada jaraknya gitu ini Pak? Jaraknya 30 menit. Baik, kemudian selamat malam dari Bu Sonarti yang ada di Kebumen. Ini juga WhatsApp di malam kali ini. Pak Hasan, terima kasih sekali untuk sakit limpa dan usus. Sekarang sudah banyak mendingannya, nggak sakit lagi. Sehat-sehat terus ya Pak Hasan. Iya, ini yang dulu divonis asam lambung, saya memvonis limpa. Iya. Sekarang berhasil sembuh ya. Berhasil sembuh. Baik, kembali ini yang sudah ikutan lagi di malam kali ini. Pertanyaannya adalah tadi sudah sebentar ini. Selamat malam Bang AS, saya pasien Pak Wawan dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah saya menderita glukoma yang disebabkan karena kelamaan menggunakan tetes mata. 2 tahun saya menggunakan obat tetes mata. Padahal beliau ini tidak ada katarak. Glukoma itu kemarin dari tokso saya Bu atau Bapak ya, itu ada 9 penyebab ya. Gejala-gejalanya ada 9, maka dia akan terjadi glukoma. Maka kalau itu kita rangkai, berarti saya harus memperbaiki pembuluh darah, saya harus memperbaiki saraf, saya harus memproduksi lagi cairan pada kelenjar air mata.
ya. Nah, gabungan ini bisa membuat saya, contoh ya, saya menggabungkan Mbak ya dari beberapa untuk pembuluh darah, saraf, cairan mata, dan otot mata. Pakai apa? Yaitu pakai biji durian 5, biji mandingan atau petai Cina 1 sendok makan, bunga seruni 10, kemudian ditambah dengan kunyit atau kunir 4, direbus Oke. ya, dengan ukuran air 4 gelas sisakan 2 gelas. Ini penggabungan Mbak. Baik. Produk kita namanya Gcom Gcom. ya. Baik. Mungkin kita baca Mbak dari TikTok ya. Dari TikTok siapa nih? Oh, Anonim. Oke, Anonim, dari oke. teman anonim. Halo. cara minum colham dan hikro. Oh, mungkin minum Pagi colnya, pagi colnya. hikronya malam. Oh, 3 hikronya kapsul ya, untuk col, 3 kapsul juga untuk malam. Kemudian ini dari selamat malam Bang HS. Assalamualaikum. Malam juga. Waalaikumsalam. Dingin sesak. Kalau dingin tuh sesak. Kemudian kumat kalau siang tidak. Nah, obatnya nopo nggih? Matur nuwun dari Bu Murniati yang ada di Goreng Ireng Bambang Lipuro. Obatipun menopo Bang HS. Terima kasih. Tapi kalau dingin disertai sesak, Iya. keringat dingin ya, disertai sesak, berarti ini saya menggabungkan antara lambung dengan limpa. Tapi Proal kita sudah mengandung itu sebenarnya. Ibu tinggal beli yang Proal yang terbaru saya ya. Nah, gabungannya apa? Gabungannya seperti lidah buaya 15 cm, kunyit 4, kemudian daun pace 3 lembar, tambah temulawak 1, puyang 1, temu giring dan temu ireng. Oke, baik. Berarti antara gabungan Ya. tadi diperkirakan karena ada sesak namun ada dinginnya. Betul. Jadi ini bisa terjadi kalau nggak limpa ya lambung atau bahkan bisa dua-duanya Ya. ya Bang ya. Selanjutnya dari Bu Suprapti, halo selamat malam Pak Hasan, saya sudah bisa berjalan walaupun masih merambat dengan pelan-pelan dan saya tetap semangat untuk latihan jalan setiap hari supaya otot dan saraf tidak mengecil dan saya masih minum obat dari Pak Hasan. Saya mengucapkan terima kasih Pak Hasan, saya bisa berjalan dengan minum Med 9 sama Yosik. Ini sudah banyak kemajuan. Terima kasih, semoga menjadi pahala dan berkah untuk Bapak. Amin. Ini kalau tidak salah dia saraf kejepit kalau lihat tadinya ya. Ya Med 9 sama Yosik berarti saraf kejepit ya Pak ya. Mungkin baca satu lagi ya Mbak ya. Iya. Yang ini dulu ya. Dari TikTok. Oke. Assalamualaikum Bang HS, Mak Mia juga, Mak Wulan, selamat malam. Saya mau nanya, tetangga saya itu menderita asma, tidak sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat warung. Resepnya apa ya Bang untuk penyakit asma? Matur nuwun dari Mas Iman Muharif di Gunung Kidul ini ya. Oh iya. Langsung saya jawab ya Mas ya. Ini pernah juga saya mengalami ketika orang itu dinyatakan asma. Saya bilang, sudah berapa lama? 13 tahun katanya. Jadi 13 tahun tidak pernah berhenti. Ya kalau kumat saya langsung beli obatnya. Kumat beli obatnya. Jadi selama 13 tahun saya minum obat. Kemudian ketemu sama saya. Saya melihat dari titik tangannya. Di sana yang bermasalah adalah tulang torak. Tulang torak itu adalah tulang yang menyangga di belakang dada. Itu tulang torak. Saya bilang, melihat gambaran posisi tulangnya ini, Bapak ini pernah jatuh ya, yang terkena benda keras pada bagian punggung. Dia bilang betul. Saya pernah jatuh pas ngangkat kayu, ini jatuh ke. Oke. Nah itulah yang jadi masalah. Kemudian yang saya perbaiki adalah pada tulang toraknya. Sembuh. Saya tidak memperbaiki asmanya, tidak menyentuh paru-parunya, tapi saya perbaiki adalah tulang toraknya. Sembuh. Berhasil saya untuk mengobati ini.
Nah sekarang ini tadi, Pak saya asma, belum tentu saya percaya dia asma, gitu kan? Tapi sebaiknya dia lebih konsultasi Langsung ya, aja. konsultasi. Oke. Soalnya saya juga tidak percaya kalau itu asma, karena banyak yang asma tuh saya tidak ikut-ikutan memvonis asma, ternyata berhasil. Ada yang karena HB-nya gitu. Saya cepat sekali hanya jalan 100 meter lelah sekali, ternyata HB-nya rendah. Divonisin juga asma gitu loh. Makanya lebih baik datang ya Bapak ya. Gunung Kidul sini kan dekat ya. Dekat ya. Ya. Baik, selanjutnya ini dari TikTok, dari akun Andi888. Kreatin saya 2,01, nggak bisa turun hampir setahun bang, mohon obat dan belinya di mana? Kali ini sudah pakai kelenjar cerna Pak. Kak Andi yang ada di TikTok ya. Kelenjar cerna itu ada ginjal, ada lambung, ada usus 12 jari, ada limpa, ada empedu. Kita gabungkan. Kenapa tidak bisa turun? Padahal tentunya sudah pakai obat ginjal terus, tapi tidak bisa turun. Berarti gabungkan, karena ginjal masuk di dalam kelenjar cerna. Kapan-kapan saya akan membahas apa sih kelenjar cerna itu, bagaimana sih cara kerjanya, efeknya kalau ini rusak kemana saja. Kapan-kapan saya akan membahas ini. Kelenjar cerna bukan berarti itu lambung. Ini jadi catatan kita ya Bapak Ibu ya. Baik. Pencernaan yang mana, di situ organnya ada 8 ya, yang mana kan gitu Bu ya, termasuk lambung. Nah kemudian ini kalau saya gabungkan berarti Bapak ada tempuyung ya, ada lidah buaya, ada kunyit, ada blenyeh ya, ini racikan Pak ya. Saya menggabungkan untuk kelenjar cerna hubungannya dengan ginjal. Ada kumis kucing, ada pasak bumi, ada puyang, temu giring, jadikan satu. Obatnya Microsolon. Baik, dari TikTok ya, dari Kak Milky, obat menaikkan HB yang mana Pak? Yang dari produk dari Bang Ais? G1000 G1000 sama Altilis. G1000 sama Altilis ya. Ya. Oke, baik. Waalaikumsalam Kak Ami. Terima kasih. Glukoma setelah 6 bulan semakin membaik dan tinggal buramnya. Wow. Oke. Terima kasih sekali untuk Anda, untuk panjenengan yang sudah bersama kita di malam kali ini di Paru Paparan Resep Umum. Sudah banyak tadi pertanyaan yang dijawab. Insya Allah next Bang Es akan memberikan resep dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi dari panjenengan, tentunya di Paru minggu depan ya Mbak ya. Minggu depan, oke. Dan dengan demikian kita harus mohon diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Amin. Tetap menyatu di 97.8 FM Ya. EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila itu fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.